Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Akbar Alwaris dengan NIM D02222141. Izinkan saya mempresentasikan hasil tugas Hukum Etika Komunikasi dengan judul materi yaitu pelanggaran privasi. Sebelum kita membahas materi tentang pelanggaran privasi, saya akan memberikan poin-poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada definisi privasi, pengertian privasi, etika dalam privasi, ada privasi dalam komunikasi, lalu privasi memiliki fungsi, dan yang terakhir yaitu contoh kasus pada pelanggaran privasi di media sosial melalui media platform Facebook. Kita akan memasuki poin yang pertama, yaitu definisi privasi. Jadi privasi diambil dari bahasa Inggris yang disebut privacy, yang diartikan sebagai satu kemampuan atau beberapa kelompok individu untuk mempertahankan kehidupannya dan urusan personalnya di ranah publik. Jadi gambaran lain tentang privasi adalah sebuah hak individu untuk menentukan beberapa jauhnya seseorang mampu membuka dirinya terhadap orang lain. Lalu yang kedua, pengertian privacy menurut para ahli. Jadi di sini saya mengambil definisi privasi menurut Westin. Jadi menurut Westin itu privasi adalah hubungan antara privasi dan kerahasiaan. Lalu privasi sebagai klaim individu, kelompok atau lembaga untuk menentukan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Poin yang ketiga yaitu etika dalam privasi. Jadi etika dalam privasi merupakan keluasan pada diri pribadi seseorang agar menjaga reputasi dari seseorang. Jika seseorang banyak mengetahui tentang pribadi seseorang, maka akan berkurangnya keluasan kita untuk mencapai tujuan pada diri kita. Dan privasi ini merupakan sebagai alat agar tidak disalahgunakan. Ada beberapa cara untuk melindungi privasi kita di media sosial. Contohnya, tidak boleh memberikan email atau nomor telepon kepada seseorang, atau tidak boleh ke sembarang yang tidak kita kenal atau tidak berkepentingan. Lalu ada gunakan kata sandi pada akun media sosial yang berbeda-beda agar tidak mudahnya diakses oleh orang lain, karena dikarenakan akun media sosial yang kita gunakan menggunakan password yang berbeda-beda. Lalu ada, jika kita sudah menggunakan media sosial tertentu, jangan lupa kita melogout akun kita, dikarenakan jika kita sudah melogout akun itu akan keluar dari media yang setelah kita gunakan sebelumnya. Yang terakhir ada update pada software media sosial agar tidak mudah diakses. Berguna untuk mengetahui software dan update media selalu. Poin yang keempat yaitu privasi di dalam komunikasi. Privasi di dalam komunikasi, gimana cara seseorang dapat berkomunikasi dengan yang lain melalui IT tanpa ada pihak ketiga. Privasi pada komunikasi dilindungi oleh pasal 30, pasal 33, dan pasal 35 dan Undang-Undang ITE sebagai landasan hukum pada berkomunikasi. Secara tegas, Undang-Undang ITE menyatakan bahwa penyadapan merupakan perbuatan yang dilarang kecuali oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk rangka upaya hukum. Hukum pidana pada pelanggaran privasi yaitu pasal 29 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja melawan hukum memanfaatkan teknologi informasi untuk mengganggu hak privasi individu dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa izin yang bersangkutan akan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 7 tahun. Beberapa cara upaya tindakan pemerintah bagi para pelanggar privasi, diantaranya membuat UU pada perlindungan privasi yang berguna agar semua masyarakat tidak melanggar aturan privasi. Yang kedua, membuat aparat keamanan yang berguna untuk menangkap serta menginterogasi pada orang yang melanggar privasi. Yang ketiga,
mengadili tersangka pelanggaran UU Privasi yang berguna untuk bagi para pelanggar privasi akan menjadi terdakwa dan harus siap menerima sanksi pada lembaga keadilan. Poin yang kelima, privasi memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk mengatur, mengontrol interaksi interpersonal kepada hubungan dengan orang yang diinginkan. Yang kedua, untuk memperjelas integritas diri. Yang ketiga, merencanakan dan membuat strategi untuk berhubungan dengan orang lain. Poin yang terakhir, saya mengambil contoh kasus pelanggaran privasi pada media sosial, yaitu di media platform Facebook. Jadi pada tahun 2014 lalu, tepatnya di Kota Bogor, terjadinya pembunuhan dan perampasan seorang pegawai negeri sipil. Korban dibunuh karena terlalu mengumbar informasi di media sosial. Akibatnya, tersangka bisa dengan mudah mengetahui aktivitas korban dikarenakan korban tersebut terlalu berlebihan dan mengumbar informasi di media Facebook tersebut. Mirisnya, korban pembunuhan itu merupakan kenalan dari media sosial Facebook. Pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya diri kita untuk memanage dan menjaga privasi dengan tepat. Dikarenakan kita tidak tahu di luar sana, karena seseorang akan mencari informasi kita bila diri kita menaruh informasi penting seperti KTP ataupun identitas penting. Itu akan membuat seseorang di luar sana yang berniat jahat bisa mencari informasi diri kita. Pada konteks hukum di Indonesia, perlindungan pada hak privasi sudah diakui oleh negara kita sendiri, sebagaimana dijelaskan pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang yang berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 10 keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.